warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang telah mengajarkan kita dengan kalam, menganugerahi kita akal dan pikiran, lalu kemudian memberikan kita kemuliaan dengan taat kepadanya. Salawat dan salam kita sampaikan ke pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mulia, pembawa risalah Allah, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Yang kami hormati Imam Ci Masjid Syekh Abdul Rauf Langoi, pengurus BKM. Yang kami hormati guru-guru kami, para senior, hadir Kanda Haji Amir Hamzah, kemudian juga hadir Tengku Nurdin ini subuh ini, sahabat saya, Ketua GPS beserta rombongan, kaum muslimin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Semula kami berjanji dengan GPS yang masjidnya waktu itu di Al-Wusta, karena beradu jadwal diundur ke hari ini. Ternyata hari ini juga ada telepon dari Imam Syekh Abdul Rauf, Masjid Syekh Abdul Rauf, sehingga digabungkan hari ini GPS dengan jamaah di sini. GPS itu kalau dalam digital mencari titik, nah, pakai GPS. Nah, itu pakai GPS mencari titik. Dan kalau dalam subuh ini gerakan pemuda subuh. Jadi kita terus banyak komunitas-komunitas untuk menggerakkan kegiatan subuh yang dimulai dari suling, subuh keliling. Kalau dengan Kanda Amir Hamzah, subuh berkah. Kalau dengan Pak Isa Alba, sumai, subuh damai. Nah, kalau di sini sukoi, subuh keblangoi. Nah, itu hanya beberapa istilah. Sidang jamaah yang mulia, saat ini kita berada di bulan-bulan haji. Izinkan saya sampaikan pelajaran dari symbolic meaning dari prosesi ibadah haji dan kurban. Haji itu bulannya sudah dimaklumi. Quran surah Al-Baqarah ayat 187 Allah berfirman, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang sudah dimaklumi. Bulannya dari Syawal itu sudah bicara haji selepas Ramadan. Habis Syawal, Zulqa'dah. Kita sekarang berada di bulan Zulqa'dah. Puncaknya haji adalah Zulhijjah, yakni 9 Zulhijjah, wukuf di Arafah. Dan masih bicara haji di Muharram. Di situ jamaah sedang pulang ke tanah air, dan nanti habisnya jamaah
dari Saudi ke tanah air di Muharram. Lalu Allah berfirman lagi menyambung, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji di bulan itu, melaksanakan ibadah, maka janganlah dia berbuat rafas. Rafas itu adalah perbuatan yang tidak senonoh, ucapan-ucapan kotor, temenak-temenak, mencaci maki, berkata-kata porno. Ini larangan dalam menunaikan ibadah haji. Wala fusuka, jangan berbuat fasik, jangan menganiaya orang lain. Di dalam haji itu lebih banyak saling tolong menolong. Wala jidala, jangan berbantah-bantahan. Mungkin di dalam haji ada beberapa mazhab yang mengajarkan tentang manasik, tapi Rasulullah sudah menyampaikan, khudhu anni manasikakum, ambillah olehmu dariku manasik itu. Jadi dalam ibadah haji, baik itu dari segi pelaksanaan ibadah maupun dalam prosesi perjalanan ibadah hajinya, tidaklah berbantah-bantahan. Sambungan dari ayat ini, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Ini Allah berfirman menyampaikan yang baik. Allah tahu siapa yang berbuat baik. Jadi yang disampaikan bukan Allah katakan, Allah tahu siapa yang curang, Allah tahu siapa yang Allah tahu siapa, bukan itu yang disampaikan Allah. Karena seputaran haji itu semuanya penuh dengan kebaikan. Jadi Allah menyampaikan firman-Nya, segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah tahu apa yang kamu kerjakan di dalam haji. Maka kebaikan-kebaikan itulah yang terus kita laksanakan sejak dari miqat sampai selesainya prosesi ibadah haji. Fatazawwadu wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu ke haji. Bekal yang baik adalah takwa. Kalau bulan puasa kamu laksanakan, nanti jadi orang takwa. Itu kalau bulan Ramadan. Kalau bulan haji, pergi kamu haji, bekalnya takwa. Jadi takwa yang udah dapat di bulan Ramadan, ini kita bawa ke tanah suci. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Kalau akal sehat itu bahasa lain, orang-orang yang cerdas. Ini akal sehat ini sering sekali dipakai oleh Rocky Gerung. Nah, kalau kita nonton Rocky Gerung, kita itu harus punya akal sehat. Nah, yang bahasa Rocky Gerung. Jadi akal sehat itu cerdas. Rupanya dia ambilnya dari Al-Quran ini. Ulil albab. Sidang jamaah yang mulia, saya informasikan tentang haji. Kuota haji tahun 2022 untuk Indonesia 100.050 orang. Biasanya kalau normal sebelum pandemi sampai 211.000. Ini karena pandemi, kebijakan ini adalah kebijakan Arab Saudi, bukan kebijakan Indonesia. Nah, kemudian umur yang berangkat itu umur 65 tahun ke bawah.
Ini juga kebijakan Arab Saudi. Kon kebijakan Menteri Agama. Orangnya na yang bengih-bengih Pak Menteri kamu, Pak Yakut. Bukan kebijakan beliau. Kalau Indonesia malah mengutamakan jamaah yang tua-tua duluan. Karena antrinya sekarang mendaftar 32 tahun. Kemudian baru bisa berangkat. Nah, kalau antrian sekarang. Berikutnya yang boleh berangkat itu adalah namanya yang dulu akan berangkat 2020. Dikeluarkan yang 65 tahun ke atas, dikeluarkan yang sebagai pendamping muhrim, kemudian tinggallah kalau untuk Indonesia 100.050 orang, kalau untuk Aceh 1999. Nah, pada itu jumlah jamaah tapi ketun. Rupanya jumlah jamaah untuk Aceh 1999. Tambah petugas menjadi 2020 orang. Ada petugas daerah, ada petugas kloter untuk berangkat Aceh. Karena saya sudah menjadi Kakan Kemenak Kota Banda Aceh, saya sampaikan juga jumlah Banda Aceh. Nah, jumlah jamaah Banda Aceh 312 orang. Biasanya sebelum pandemi Banda Aceh itu jamaahnya 500 ke atas. Dan Banda Aceh masih jamaah yang terbanyak, nomor 1. Setelah itu nomor 2 Aceh Utara, nomor 3 Aceh Besar. Itulah jamaah yang terbanyak untuk kabupaten kota yang berangkat dari Provinsi Aceh. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Insya Allah tanggal 14 besok itu sudah masuk asrama haji. Tanggal 13 jamaah sudah mulai PCR. Ini pun PCR ini ketentuan Arab Saudi. Nah, PCR kemudian sudah vaksin 3 kali. Sinovac 1, Sinovac 2, booster itu sudah vaksin 3 kali. Kemudian sudah vaksin meningitis. Kalau tak vaksin dalam tubuh jemaah haji. Saya tanya sama seorang dokter, dok, itu banyak sekali vaksin gimana? Apa enggak berantam dia di dalam? Oh enggak, kata dokter. Karena itu penyakit namuhoso yang menyerang, yang bertahan. Serangan meningitis yang bertahan, vaksin meningitis. Jadi itu kalau yang menyerang flu ada vaksin influenza. Kalau yang menyerang itu COVID ada 3 senjata di dalam. Sinovac 1, Sinovac 2. Rupanya Sinovac itu bahasa yang benar itu Sinovac. Dari Cina rupanya. Rupanya udah baca Sinovac, Sinovac. Sinovac rupanya Sinovac. Nah, kemudian booster ini 3 ini harus ada. Ini semua adalah ketentuan dari Arab Saudi. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Perintah ibadah haji diawali dengan sebuah berita bahwa di Mekah itu ada rumah ibadah yang pertama sekali didirikan oleh Allah. Kita lihat Al-Quran surah Ali Imran ayat 96 ayat 97. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama sekali didirikan di muka bumi adalah Baitullah yang terletak di Bakkah. Dalam Quran ini disebut Bakkah. Kita sering sebut Makkah. Bakkah itu artinya sebuah lembah, dan di lembah itu banyak tangis. Maka Bakkah
diartikan lembah tangis. Jadi orang-orang yang mau menuju ke Baitullah itu banyak yang menangis. Waktu ditelepon saja oleh kasih haji atau petugas haji di Kementerian Agama kepada calon jamaah berangkat tahun ini misalnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini dari Kementerian Agama. Kiban Punaimpo. Pak, insya Allah Bapak berangkat tahun ini. Alhamdulillah. Menangis terus, itu baru ditelepon. Belum sampai ke sana udah nangis. Ibu dahulu dipanggil istrinya, Mak, tanya berangkat. Istrinya nangis juga. Alhamdulillah. Yang tinggal ceroh tempe yang gara-gara senangnya mendengar informasi bahwa itu berangkat. Nanti kalau jamaah Banda Aceh mau masuk asrama haji, itu ngumpulnya di balai kota. Masuk asrama haji jam 8, itu jam setengah 8 sudah bergerak dari balai kota. Berarti jam-jam setengah 7 sudah hadir di sana, naik kopor ke bus, diantar oleh bus. Keluarganya antar ke balai kota untuk masuk asrama, karena keluarga nggak boleh masuk asrama haji. Naiklah bus Kurnia, dari balai kota ke asrama haji. Anaknya di situ, pas jalan bus, begitu tangan langsung nangis. Nangis padahal mau ke asrama haji, karena belum berangkat itu ke Mekah. Berangkat ke Mekah itu besoknya. Mau masuk asrama pun nangis. Udah masuk asrama haji, naik bus lagi menuju Bandara Sultan Iskandar Muda. Pada jamaah naik, X-ray-nya, periksa barang-barang itu di asrama. Begitu mau naik, itu telepon lagi ke rumah, karena keluarga kan nggak nampak. Assalamualaikum. Salam. Ini mama udah naik bus ya, doa ya, lihat-lihat rumah tuh, salat jangan tinggal. Itu nangis lagi, padahal mau ke bandara. Telepon lagi. Ada juga jamaah itu dari kabupaten lain, udah nangis, ujungnya apa? Kadang-kadang rumahnya itu harus mayang yang betul pertama mana? Kau tengok mana? Maka pulang tengok mana? Dan yang menjauh, menjauh ibadah kedai hutan yang suci. Kau tengok mana? Lalu naik pesawat. Naik pesawat itu mau ditarik pesawat ke tengah, karena pesawatnya berbadan lebar. Mulailah pramugari mengumumkan, ting tang, jihna lampu di pesawat. Jamaah haji yang terhormat, sebentar lagi pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan 2163 akan berangkat dari Bandara Sultan Iskandar Muda menuju Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Airport Internasional di Madinah. Kepada jamaah untuk duduk di kursi masing-masing, tegakkan sandaran kursi, pakai sabuk pengaman, dan buka penutup jendela. Marilah kita berangkat dengan berdoa. Terima kasih. Dibuka tuh jendela ya, dilipat kursi. Begitu dibuka jendela, di pinggir bandara itu di pagar penuh dengan keluarga. Jadi ada seorang ibu diangkat, menan pesawat ditarik, yang di luar kan gini-gini. Ada seorang ibu nangis lagi karena HP sudah dimatikan. Begitu lihat keluarga gini-gini, dia lihat apalagi yang dilakukan, nangis. Pegekeun anak lon pada anak orang, dia bilang anak dia ngaji. Begitulah karena dia mau menuju ke lembah tangis. Terus pesawat terbang. Nangis. Rupanya
masih nangis. Ini pengalaman saya jadi petugas, udah setengah jam hidup lampu, lepaskan sabuk pengaman, ibu ini masih nangis. Saya datangi, Bu, dia duduk di pinggir jendela. Titip anak dan rumah harta kita sama Allah. Kita mau menuju ke rumah Allah. Jangan nangis lagi, doa kepada Allah. Masih ingat anak kan? Rupanya suaminya duduk agak jauh. Apa dia jawab? Enggak. Suami lo kado. Rupanya nangis sudah ingat suami. Saya sangka ingat anak. Rupanya udah ingat suami. Nah, jadi kalau jauh duduk itu bisa minta tukar sama ketua kloter. Jadi sudah diatur sih itu. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Turun di Madinah, nangis. Lihat Masjid Nabawi, nangis. Ke Mekah, begitu masuk gerbang pintu Mekah, nampak menara Masjidil Haram, sudah mulai nangis. Terus nangis. Masuk ke Masjidil Haram, begitu nampak Ka'bah, dedong. Kan kita disuruh berdoa, tapi nyopat Baitullah, ya Allah, Baitullah, nangis lagi. Terus sampai Arafah nangis. Itulah dia disebut di Bakkah Mubarakan. Itu adalah lembah tangis, tapi tempat itu tempat berkah. Apa itu berkah? Apakah berkah itu tempat sesuatu yang indah seperti Bali misal? Belum tentu. Mekah yang padang pasir, yang tidak ada tumbuhan, kemudian banyak batu-batu, suhunya nanti 50 derajat, tapi tempat itu berkah. Siapa yang mengatakan berkah? Allah. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa itu adalah tempat-tempat diberkahi. Maka orang yang menunaikan ibadah haji itu berkah. Berkah apa? Pertama berkah harta. Kalau bersapat-sapat harta ditabung, alhamdulillah ya Allah, teman berangkat haji. Karena ada orang banyak hartanya tapi nggak dapat porsi. Berkah harta. Yang kedua berkah umur. Udah sekian tahun kita hidup, diberi Allah umur, alhamdulillah mau berangkat haji, berkah. Di Bakkah Mubarakan. Kemudian berkah apa lagi? Berkah apa tadi? Harta, umur, berkah ibadah, syahadat, salat kali, puasa kali, zakat kali. Alhamdulillah untuk ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Dan tempat-tempat yang ada di Madinah, di Mekah, itu tempat-tempat berkah, tempat makbul doa. Di seputaran Tawaf itu tempat berkah. Ada multazam antara Hajarul Aswad dengan pintu Ka'bah, itu tempat makbul doa. Ada sa'i, tempat Safa dan Marwah, tempat sa'i, itu tempat berkah, lambang kegigihan Siti Hajar. Nanti ke Arafah ketika wukuf, itu tempat-tempat yang diberkahi. Hanya 1 hari dalam setahun, dan tidak semua orang hadir di sana. Jadi ibadah haji, ibadah itu ada yang sekali seumur hidup, ada yang setahun sekali Ramadan, ada yang sepekan sekali. Saya nggak mau bilang seminggu sekali, karena minggu kan bahasa adanya. Kalau ceramah Kanda Amir Hamzah itu berapi-api itu. Minggu itu sudah dirubah. Kalau kita itu hari Ahad. Ada pekanan sekali namanya Jumat. Ada ibadah harian, salat.
5 waktu sehari semalam. Ada ibadah detik pun ada ibadah. Zikir, setiap denyut nadi kita zikir kepada Allah. Habis hotel ini baru kita mau gigo 2. Sidang jamaah yang mulia, berkah tempat-tempat yang diberkahi. Kemudian sambungan ayatnya tadi, wa hudal lil alamin, itu adalah petunjuk bansigom donya. Bahasa Aceh bansigom donya, bagi seluruh alam. Apa tanda-tanda Baitullah? Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Tanda-tanda tampak jelas di sana ada makam Ibrahim. Ini ada jamaah yang salah persepsi, dipikir makam Ibrahimnya kuburan Nabi Ibrahim. Ya tajak bak kuburan Nabi Ibrahimnya. Makam Ibrahim itu adalah tempat berpijak berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Di sisi kanan ada Hijir Ismail. Hijir Ismail adalah batu. Hijir batu, Hajar, Ismail itu Ismail. Batu yang disusun oleh Ismail dikasih sama ayahnya untuk dibangun. Batu itu nggak habis. Batu dipasang oleh Nabi Ibrahim nggak habis, sehingga Hijir Ismail menjadi bahagian dari Ka'bah. Maka siapa yang salat di Hijir Ismail sama dengan dia sudah salat di dalam Ka'bah. Siapa yang lagi tawaf masuk Hijir Ismail, tawafnya batal karena dia sudah masuk ke dalam Ka'bah. Nah ini jangan salah persepsi. Makam Ibrahim itu adalah tanda-tanda Baitullah, bukan kuburan Nabi Ibrahim. Di mana kuburan Nabi Ibrahim? Di Palestina. Jadi Nabi Ibrahim ketika membawa anaknya Ismail dengan Siti Hajar meninggalkan di lembah Mekah anak yang masih kecil, Nabi Ibrahim berangkat lagi ke Palestina. Di situ Siti Hajar menangis. Bayangkan, nggak ada rumah, nggak ada batang kayu, nggak ada makanan, ditinggalkan di situ, nangis sehingga ayo urung inong lah. Kita nyong pak suami. Jadi kamu tinggal ino? Kira-kira pertanyaan istri zaman now. Waktu ditaruh suami. Jadi kamu tinggal ino? Nabi Ibrahim diam. Begitu diam, Siti Hajar merubah pertanyaan. Apakah Allah yang perintahkan kami untuk tinggal di sini? Ini untuk ibu-ibu. Nanti kalau ditaruh suami pindah ke rumah ini, jadi ina tinggal. Jangan begitu pertanyaan. Di sinikah rumah yang dititipkan Allah untuk kita, bang? Jadi rumahku surgaku, di mana dibawa suami, di situ kita rela. Jangan pertanyaan itu dengan suara tinggi kepada suami. Lalu Ibrahim berangkat, lalu kemudian Ismail kecil menangis kepanasan, naiklah ke Bukit Safa untuk cari air. Kalau tu ide na lagi rupanya gelombang panas. Siti Hajar berlari, ternyata enggak ada, lari lagi sampai 7 kali. Maka ketika Ismail kecil menangis, tumitnya menghentak-hentakkan kaki di pasir, keluarlah air atas kekuasaan Allah. Di situ Siti Hajar menangis lagi. Bayangkan, enggak diduga anugerah Allah, keluar air. Zam-zam, 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 berkumpullah. Dan air itu sampai sekarang terus mengalir ke seluruh dunia. Tapi enggak pakai pipa, pakai jerigen. Naik pesawat. Jadi air Zam-Zam itu mengalir ke seluruh dunia. Ini nampak tilas dari perjalanan ibadah haji. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram dijamin keamanannya.
Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah wajibkan haji bagi orang-orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke Baitullah. Di dalam buku manasik itu disebut apa saja mampu. Pertama, mampu uang. Tahun ini 35.600.000. Kemudian yang kedua, mampu kesehatan. Kita harus sehat. Siapa yang keluarkan surat sehat? Dinas Kesehatan. Puskesmas yang periksa, nanti Dinas Kesehatan keluarkan istita'ah kesehatan. Yang ketiga, mampu di bidang ilmu manasik. Maka di KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji, buat manasik berbulan-bulan. Kemudian Kementerian Agama tiap tahun buat manasik. Ada di KUA, ada di kabupaten kota, buat manasik. Itu manasiknya berbulan-bulan. Maka waktu saya membuka kursus Suscatin, kursus calon pengantin, bimbingan perkawinan, itu kursusnya 2 hari, Ustaz ya. 2 hari. Calon pengantin, orang mau naik haji kursusnya berbulan-bulan. Di haji 40 hari. Pulang pergi itu 40 hari, kursusnya sampai 3 bulan. Orang mau menikah seumur hidup. Kursusnya 2 hari, nggak cukup. Sehingga begitu menikah, Pak Huromak megang, gepuosi, waktu masak, istrinya nggak enak masak, udah marah. Karena kursusnya sikit. Kabenge. Niatnya membangun rumah tangga. Gara-gara istri nggak enak masak, marah. Padahal niatnya bukan membangun rumah makan, membangun rumah tangga. Kepo bengeh-bengeh. Menyuhana mangat tanya tetagun orang agam. Orang laki-laki Aceh itu Bandung je tagun kuah belangong. Pula motek kamu di Aceh Raya kono be. Yang Bandung orang agam je tagun kuah belangong. Bandung tanya je tagun mie. Nah, jadi masak mie, apalagi Indomie, tinggal direbus taruh bumbu. Nah, gitu. Kaum muslimin yang mulia, saya habiskan ayat ini. Sudah jam 6:04. Jadi mampu berikutnya, mampu di bidang keamanan. Ongkos, sehat, ilmu, aman. Aman di perjalanan. Aman yang kita tinggalkan, aman tempat kita tuju. Kenapa 2 tahun tidak haji? Tidak aman karena ada pandemi. Kamu nak pernah kejadian yang Pak Khalid tu, masa-masa keamanan itu sangat dijaga untuk jamaah. Kalau ada nggak berangkat, kita nggak usah marah, zikir aja ada apa. Kalau delay pesawat, kita tunggu dengan zikir, nggak marah-marah. Kenapa? Karena kita sudah dilatih tadi, wala rafasa wala fusuka wala jidala fil haj. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang mengingkari ini, Allah tidak butuh sedikit pun pertolongan bantuan bagi seluruh alam. Nah, ini prosesi ibadah haji yang kita lakukan. Kemudian yang di tanah air, apa pula dilakukan? 9 Zulhijjah puasa Arafah, 10 Zulhijjah salat hari raya Idul Adha, kemudian sesudah salat menyembelih kurban. Dah berapa ekor sapi Ustaz? Masjid bilang, wah itu dia di papan. Jadi menyembelih kurban. Inna a'faina kal kautsar. Sesungguhnya Allah memberimu nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu dan sembelihlah kurban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci ini akan terputus nikmat. Jadi setiap perintah Allah itu ada keberkahannya. Jadi dari sekarang kita sudah mulai mendaftar. Yang naik haji 35 juta, yang berkorban pada 2 juta
Jangan katakan lunturnya hanape. Banyak sekali nikmat Allah. Saya sering sampaikan di sini, Pak. Ini mohon maaf ini. Untuk yang merokok. Yang merokok itu satu hari berapa bungkus habis? Habis sebungkus? Hah? Le. Padu sebungkus. Bang Tar. 18 ribu. Nah, atau 20 lah. 20 sebungkus. Tinggalkan saja setengah bungkus. Atau setengah bungkus 10.000. Satu hari. Jadi satu hari ada yang 3 bungkus. Satu hari sisihkan setengah bungkus 10.000. Sebulan 30 hari. Baduk kan? 300.000. Setahun 12 bulan. 300 kali 12. 2.600.000. Hah? Lebih peng. Kasih ke masjid 2.600.000, sisanya ambil untuk dia. Sisanya ambil untuk dia. Ada lebih masih hanya setengah bungkus, tidak dibakar rokok, tidak dibakar uang. Itu di Brunei orang merokok nggak dikasih zakat karena dibilang membakar uang. Nggak dikasih zakat kalau ada orang itu merokok. Tapi kita di Indonesia, mari kita hormati orang yang merokok, karena orang merokok itu orang sehat, itu kan. Karena udah sakit nggak merokok lagi. Nah, itu saja disisihkan. Ya Allah, dapat 3.600.000. Kenapa kita katakan anapeng lontonyo? Padahal nikmat Allah itu banyak. Di rokok ditulis, rokok membunuhmu. Rokok menyebabkan kanker. Rokok merusak janin wanita hamil. Itu lehinan. Tapi bak kurban, hana itu leh bak kamen. Kurban mengantar kamu ke surga. Kurban membuatmu takwa. Kurban membuat kamu. Enggak ditulis di kamen. Pakcik ditulis. Ditulis itu di ayat, di hadis. Itulah makanya kalau di rokok ditulis, pas kita pegang langsung nampak. Tapi biasa aja. Bicara gempil lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang kami mohon maaf. Aqulu qawli fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum.